sesuai sama kesepakatan kita kemarin Bu. Di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan. Karena ini saya ada tugas dari CDP. Mohon izin dan kesempatannya ya, saya ingin mengadakan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral itu Ibu? Di setiap instansi ataupun organisasi pasti ada sebuah dilema, sebuah masalah yang dua-duanya itu memerlukan kecermatan dalam kita mengambil keputusan. Dua belah pihak biasanya membawa masalah itu dengan persepsi mereka sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kecermatan seseorang untuk mengambil keputusan itu dilihat dari bagaimana masalah itu latar belakang dari masalah tersebut. Salah satu contoh ya yang saya identifikasi sebagai sebuah dilema itu biasanya adalah terkait dengan disiplin peserta didik, disiplin guru, kemudian hal-hal yang terkait dengan kepentingan orang banyak. Biasanya ini mengandung dilema untuk kita mengambil sebuah keputusan. Salah satunya tadi adalah terkait dengan kedisiplinan, baik itu peserta didik maupun pendidik dan tenaga kependidikan. Yang saya lihat itu biasanya sebuah masalah pasti mengandung dua sisi kebenaran. Nah, ini yang kita katakan bahwa sebuah dilema. Yang sebelah sini mengatakan dia benar, sebelah sini dia mengatakan dia benar. Inilah yang saya katakan, inilah yang merupakan sebuah masalah yang mengandung dilema yang kita tanyakan. Baik Ibu, jadi intinya kecermatan ya dalam pengambilan keputusan itu ya. Nah, caranya saat kita ingin mengambil keputusan, kita tidak boleh gegabah dan kita harus mendengar dari kedua belah pihak. Yang saya katakan pertama tadi bahwa mereka dua-duanya memiliki sisi benarnya. Nah, pertama sebagai seorang atasan harus mendengarkan kedua belah pihak dulu. Dengarkan dulu dari satu sisi, boleh dengarkan dari satu sisi lain. Jika itu mengandung sama-sama benar, kita perlu meminta pendapat. Kita memang mempunyai pertimbangan, tapi kita juga harus meminta pendapat orang lain. Dari dalam hal ini kalau saya adalah karena saya kepala sekolah, biasanya saya meminta pandangan dari atasan saya langsung, yaitu ke pengawas. Kita meminta pendapat, bisa juga minta rekan sejawat. Saya sebagai kepala sekolah meminta pendapat dari rekan sesama kepala sekolah ataupun rekan guru yang berada di satu sekolah tersebut agar dapat mendapatkan gambaran yang tepat, sehingga kita membuat keputusan tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Nah, jadi dari sana kita bisa melihat bahwa ada asas keadilan, ya, asas keadilan untuk mengambil keputusan tidak merugikan salah satunya dan tidak menguntungkan salah satunya. Baik Ibu, jadi selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan terutama yang kedua-duanya itu betul ya Bu ya, mengandung kebenaran tersebut. Ya, tidak cuma kebenaran biasanya yang agak sedikit memerlukan kecermatan tadi, adalah sesama-sama pentingnya, bahkan sama-sama daruratnya. Di sini kecermatan seorang pemimpin itu dibutuhkan dalam hal tadi. Pertama, kita lihat mana yang mengandung kebenaran lebih besar. Pertamanya, itu ada grade-nya. Misalkan tadi anak yang terlambat, orang tua mengatakan saya harus mengantar anak saya yang di SMP dulu, sehingga saya mengalahkan anak saya yang di SD. Atau terbalik, anak yang di SD dulu baru di SMP. Yang di SMP juga mengalami teguran juga nih, anak yang di SMP juga ditegur juga oleh gurunya, di sini juga ditegur. Yang seperti ini saya memandang dua-duanya kan sama-sama penting ya, sama penting. Tetapi dari sana kita juga bisa melihat celah. Ada kebenaran lain, yaitu manajemen waktu ketika di rumah. Jangan cuma manajemen waktu ketika mengantar, tapi sebelum mengantar itu juga harus diatur manajemen waktunya. Nah, di sini saya melihat bahwa ada sesuatu yang lain, tidak hanya berdasarkan benar dan benar saja, tapi ada hal lain yang dibalik itu yang perlu kita lihat. Di sini namanya unsurnya adalah
berpikir di balik masalah. Jadi jangan hanya lihat masalahnya. Masalah ini dua-duanya sama-sama penting, sama-sama benar ya. Tapi kita berpikir jauh di balik masalah tersebut. Ada manajemen waktu yang di rumah yang tidak sinkron. Jika kita membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai ke sekolah anak yang pertama, berarti 30 menit kemudian kita sampai kepada sekolah anak yang kedua. Berarti dari rumah tidak boleh kita berangkat 30 menit, ya kan? Harus 1 jam sebelum itu. Nah, ini namanya berpikir di balik masalah. Tidak hanya melihat semata-mata di masalah itu. Ada latar belakang, betul itu latar belakang masalah tersebut. Kenapa masalah itu sampai terjadi? Itu salah satunya. Ada juga kita berpikir mengapa masalah itu terjadi, sudah satu ya. Kemudian latar belakang dibalik mengapa lagi, kedua. Kita cari langkah, mundur langkah ke belakang, mundur langkah ke belakangnya lagi. Lihat. Kemudian ada yang kita lakukan adalah meminta pendapat tadi, seperti yang katakan, meminta pendapat pada orang lain. Di sini disebut dengan the second opinion. Jadi kita tidak boleh hanya melihat di satu sisi saja. Contoh jika permasalahan dulu konflik antar guru, mereka merasa mereka lah yang paling penting pada saat itu. Kita tanyakan kepada pihak lain yang mungkin mengetahui hal tersebut atau meminta pendapat lebih kepada atasan kita. Jadi tidak berhenti pada level kita sesama, satu setara, kemudian naik kepada atasan. Atasan ini juga mungkin tidak bisa memberikan pendapat, ada atasan di atasnya lagi yang biasanya lebih berwenang di sini. Misalkan kita dinas pendidikan, seperti itu. Baik itu. Jadi intinya yang tadi itu untuk manajemen waktu yang harus diperhatikan agar tidak bersinggungan gitu ya Bu. Semua-sama merugikan tadi, sama-sama untung ya Bu. Kemudian dari semua itu langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu ambil untuk mengambil keputusan tersebut Bu? Sebuah keputusan itu tidak bisa langsung lahir begitu saja, apalagi itu mengandung dampak ya, dampak besar. Nah, ini harus kita mediasi dulu antara yang berkonflik. Misalkan kalau itu konflik, kalau masalah anak tadi, maka orang tuanya dipanggil. Jadi kita memulai dari unsur pertama yang menyebabkan hal itu terjadi. Kita panggil orang yang bersangkutan, kita tanyakan, kita dengarkan tadi ya, kita dengarkan pendapat masing-masing. Setelah itu, jika mediasi pertama, jika pertemuan pertama masih menemui jalan buntu atau ada hal yang perlu kita ambil keputusan lagi sebelum keputusan utama, maka kita lakukan dulu mediasi kedua. Kita carikan langkah-langkahnya, apa yang disetujui kedua belah pihak. Apa yang disetujui, contohnya saya dengan orang tua misalkan. Apa yang disetujui oleh orang tua, mengantarkan anak ini terlebih dahulu di sekolah saya atau mengantarkan anak yang di SMP atau bagaimana gitu ya. Kalau mereka merasa yang SMP itu lebih urgent karena dia letaknya dan dia tugas piket pada saat itu, oke, kita sepakati dia mengantar itu, tetapi dengan kesepakatan. Nah, ini ada unsur kesepakatan bahwa jangan sampai anak yang SD terlambat hanya karena mengantar. Maka ada tadi namanya manajemen waktunya. Jadi ada langkah pertama, kita identifikasi masalahnya apa. Setelah itu kita panggil orang yang bersangkutan, kemudian kita lakukan dialog. Setelah lakukan dialog, barulah kita buat putusan pertama. Kita sepakati, ini kesepakatan kita. Biasanya di Lima Etika itu rata-rata hanya terkait kesepakatan. Ya, dia tidak mengandung hukuman biasanya. Kemudian tidak diterapkan undang-undang dan sebagainya, lebih kepada kesepakatan. Karena kalau tanpa kesepakatan biasanya tidak jalan juga, tidak bisa berhasil juga kita. Jadi buat kedua belah pihak membuat pernyataan bersama, membuat keputusan dan membuat pernyataan bersama bahwa langkah-langkahnya adalah seperti ini sesuai dengan kesepakatan kita. Setelah itu, setelah dibuatkan kesepakatan, kita pantau nih, apakah kesepakatan itu berjalan atau tidak. Nah, ketika tidak berjalan, ya
Ketika tidak berjalan, kita evaluasi apa salahnya dari sebuah keputusan tadi. Nah, apakah masih mengandung kelemahan? Apakah masih mengandung kerugian dari salah satu pihak? Nah, semacam seperti itu. Nah, setelah kita lakukan pemantauan, seandainya tidak ada masalah, ya udah itu berlaku seterusnya. Gitu. Tetapi jika ada masalah, kita lakukan pemantauan ulang. Apa yang menyebabkan kembali ini terulang kembali? Nah, setelah itu kembali lagi prosedurnya dari awal. Kita tanyakan lagi, kita bertemu lagi, lalu buat kesepakatan baru yang sekiranya dia dapat lakukan dan menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan. Gitu. Jadi tadi harus mediasi, kemudian buat kesepakatan yang harus dilakukan itu dipantau, kemudian dipantau ya, yang betul. Ibu. Kemudian dari ini semua hal-hal apa saja yang selama ini Ibu menganggap paling efektif ya Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Itu seperti saya katakan pertama tadi, biasanya hukuman tidak mempan di sini. Biasanya hukuman malah gagal, tidak bisa. Selama ini yang saya lakukan adalah itu melakukan kesepakatan, membuat kesepakatan bersama. Dia sendiri yang menulis hukumannya atau sanksinya jika dia melanggar, gitu. Jadi lebih kepada tadi kesepakatan, karena dilema etika ini lebih banyak kepada ini tadi hubungan antar perasaan biasanya. Lebih banyak kepada perasaan, terutama kalau kita menangani kasus guru, itu lebih kita melihat ada enggak kepentingan satu pihak yang dirugikan, sehingga kesepakatan itu harus mengedepankan tadi keadilan, asas tidak merugikan pihak manapun, seperti itu. Jadi lebih kepada kesepakatan. Ya. Jadi Ibu melakukannya itu dengan kesepakatan, karena dengan kesepakatan itu kita tidak memaksakan ya Bu. Iya betul. Jadi sudah memang sudah kita deal sama deal gitu betul, ya Bu ya. Itu yang akan kita ambil jika nanti dia akan melanggar lagi. Betul. Seperti itu. Oke deh Bu. Jadi selanjutnya hal-hal apa yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan Ibu ya dalam pengambilan keputusan itu? Tantangan terbesar kita itu adalah adanya ketidaksadaran para pelanggar tadi. Misalkan melanggar aturan tadi ya, anaknya melanggar aturan kedisiplinan tadi misalnya. Nah ini sering kali ketika telah dibuat kesepakatan, mereka masih mengulang. Kemudian kita ulang lagi kesepakatan baru lagi, kita ulang lagi kesepakatan baru. Nah inilah lemahnya di segi penegakan norma-norma etika itu lemahnya di situ, karena dia kebanyakan hanya sanksi secara moral, ya, secara misalnya kita hanya menghukumnya, artinya sanksinya itu kita hanya melihat bahwa orang ini tidak disiplin, berarti sanksi sosial ya, sanksi sosial. Hanya itu, ini lemahnya di situ. Nah itu merupakan tantangan kita, bagaimana penyadarannya itu tidak pada penanganan masalah. Ya. Jadi tantangan yang paling berat itu adalah membuat mereka menyadari bahwa ini adalah kewajiban mereka, tanggung jawab mereka. Itu tantangan yang terbesar di sana. Nah, maka sosialisasi sebuah aturan, sosialisasi sebuah disiplin itu dibutuhkan di awal-awal. Tidak hanya adanya penegakan, tetapi juga ada sosialisasi sebelumnya. Nah, ini yang lebih gencar, tidak boleh capek kita nih sebagai penegak disiplinnya, tidak boleh capek untuk mengulang kembali, mengingatkan kembali. Ini yang paling penting di situ. Jadi di penyadaran para pelanggar tadi, para pelaku pelanggaran. Jauh sebelum itu adanya edukasi kepada mereka, semacam sosialisasi bahwa jika ada aturan, sekolah ada aturan, bahwa ada kesepakatan kita kalau sudah ada pelanggaran. Nah ini komitmen bersamanya ini yang merupakan tantangan. Kadang kita setelah dibuatkan kesepakatan, kita lepas saja ya. Kita percaya bahwa mereka akan
menepati kesepakatan tadi, ternyata tidak. Ini tuh tantangan yang terberat itu sih. Jadi intinya tantangan terberat itu kita membuat dia itu sadar Betul. dengan sendirinya ya, Bu, dengan ya, sendirinya. Karena kita berharap setelah kejadian itu membuat kesepakatan, kemudian mereka sadar dan mereka tidak akan mengulangi. Tapi di sini kan bisa berbalik ya, Bu. Iya, bisa Mereka terjadi tidak- lagi. Mereka tidak menyadarinya dan mengulangi lagi ya. Tetapi di sini Ibu tetap melaksanakan pengawasan, Betul. supaya Pemantauan tadi ya, supaya hal ini tidak akan terjadi lagi gitu. Memang dibutuhkan kesabaran ya, Bu ya. Betul. Selain itu juga kita punya mekanisme gitu ya. Punya mekanisme untuk yang menghadapi tantangan tersebut. Kita punya tim. Jadi tidak hanya satu yang mengawasi, tapi ada tim lain. Kita harus memiliki integritas bersama bahwa kepengawasan ini tidak bisa dilakukan hanya satu orang, tapi bersama-sama, sehingga jika ada pelanggaran di tingkat paling bawah itu jangan sampai berkembang atau bahkan merebak menjadi satu, anggaplah wabah atau budaya negatif yang berkembang. Nah, jadi di sini diperlukannya kebersamaan, kebersinerginya para tim tadi, anggota tim tadi bersama kepala sekolah, guru, orang tua, dan para pengambil keputusan di tingkat atasnya. Baik, Ibu. Jadi untuk melakukan semua ini ya, Bu ya, apakah ada jadwal-jadwal tertentu yang Ibu buat atau kita ada masalah langsung kita selesaikan atau seperti apa Ibu untuk menangani kasus-kasus yang ada ini, Bu? Sebenarnya kalau jadwal itu kita kan tidak merencanakan adanya masalah ya. Tetapi kalau sosialisasi, anggaplah jadwal sosialisasi itu untuk peraturan-peraturan, biasanya kita di awal tahun ya, kita ingatkan, kita sosialisasikan kepada orang tua, kepada anak-anak awal tahun pelajaran. Kemudian bahkan di setiap bulan jika ada pelanggaran kita ulang lagi, kita ingatkan lagi. Bahkan tidak hanya ada bulan-bulan tertentu, setiap minggu pun, setiap ada masalah pun anak-anak dikembalikan, diingatkan, disegarkan kembali jika itu terkait dengan kedisiplinan anak-anak. Sedangkan pada guru kita terus mensosialisasikan di setiap rapat, di setiap pertemuan kita ulang kembali, kita ingatkan kembali bahwa ada kewajiban kita, ada tuntutan kita, ada tanggung jawab kita yang harus mematuhi aturan, mematuhi kesepakatan dan seterusnya. Kemudian tim ini tadi walaupun tidak terjadwal, ya, setiap ada pelanggaran kita kembali memberikan edukasi, baik itu kepada para pelanggar maupun kepada yang tidak melanggar, sehingga tidak terjadi lagi gitu, tidak terulang lagi, tidak ikut-ikutan, karena anak ini kan ikut tren ya, ikut kalau ada temannya terlambat tapi tidak ditegur, berarti nggak apa-apa gitu ya. Nah, maka ini juga perlu diedukasi anak yang lainnya agar tidak melakukan hal itu. Terus kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu dalam pengambilan keputusan ya? Seperti saya katakan di awal tadi ya, saya selalu meminta pendapat dari baik itu rekanan, pendapat dari atasan saya langsung, ya, rekan kepala sekolah maupun rekan guru. Nah, ini yang membantu saya, memberikan saya wawasan agar saya tidak salah membuat keputusan. Kemudian ada juga tim, ada tim saya dalam artian kan saya beri tugas gitu ya. Itu selain yang tim pencegahan dan penanganan kasus kekerasan ya, TP2K itu, ada juga dari tim yang secara struktural ada wakil-wakil saya yang saya mintai pendapat. Jadi Ibu tidak sendiri di sini Tidak ya? sendiri, selalu bekerja bersama tim. Bahkan mungkin bukan berdasarkan tim, tetapi mereka memberikan masukan itu juga jika ada benarnya saya pertimbangkan juga pendapat seseorang tersebut. Pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Nah, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan ini? Ya.
masalah itu sejatinya tidak pernah hilang ya. Masalah itu selalu mengikuti kita. Masalah inilah yang membuat kita menjadi cerdas, menjadi dewasa, menjadi orang yang lebih bijaksana. Nah, ini yang saya ambil, saya petik dari masalah-masalah yang ada, menjadikan saya lebih kaya pengalaman, menjadikan saya lebih sabar tadi yang Ibu bilang, kemudian menjadikan saya lebih tangguh menghadapi masa-masalah ke depannya. Jika ada masalah ke depannya lagi, saya sudah dapat gambaran, dapat pertimbangan, dapat rekaman yang dapat membantu saya, gitu. Jadi membuat kita menjadi semakin tangguh sih sebenarnya ke depannya. Ya. Selain sabar, kemudian tangguh, jadi kita jadi lebih kuat, jadi lebih bijaksana. Jadi semua ini akan merubah diri kita ya. Betul, mentransformasi ya. diri kita menjadi lebih baik dari depan. Kalau kemarin misalnya kita ngambil keputusan itu tergesa-gesa, menjadi kita lebih bijaksana, lebih mengambil, ada namanya bahasanya setback ya, kita setback, one step setback, kita mundur lalu dulu 1 langkah ke belakang, lalu maju 10 langkah ke depan, lebih berani, lebih percaya diri mengambil keputusan, semacam kayak gitu ya. Jadi saya berpikir dulu, merenung ibaratnya ya, kalau ada namanya segitiga restitusi ya, saya merenung dulu apa yang harus saya, dari informasi yang saya kumpulkan, dari pendapat-pendapat yang saya dapatkan gitu ya, saya setback dulu, saya merenung, saya pikirkan ke depan. Itu yang menjadikan diri saya lebih tangguh, lebih percaya diri, lebih berani, dan tentunya lebih bijaksana. Terima kasih yang semua Ibu ungkapkan tadi. Semoga itu semua juga menambah wawasan saya untuk kedepannya dalam saya mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik dan tentunya lebih berbobot ya Bu ya. Jadi mungkin sampai di sini Bu percakapan kita hari ini. Terima kasih Bu ya atas semuanya yang Ibu berikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oke, jadi saya mau izin ini Bu ya. Iya. Ada yang ingin pada kesempatan ini ada yang ingin saya tanyakan pengambilan keputusan yang dilakukan. Nah, ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak Bu ya. Iya. Jadi saya harus mengadakan wawancara ke kepala sekolah yang ada. Bu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya, terkait dengan pengambilan keputusan. Insya Allah kalau bisa saya jawab. Oke, langsung aja Bu ya. Di sini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu Ibu? Menurut saya setiap sekolah memiliki dilema etika, terutama kepala sekolah, karena dalam satu sekolah itu memiliki kebijakan peraturan yang sering kali dilanggar oleh anak didik kita. Itu dengan adanya pelanggaran tersebut itu yang akan membuat dilema etika kita, dan kita harus mencari tahu bagaimana caranya anak tersebut dapat memahami dengan adanya peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Misalkan Bu, saya sebagai kepala sekolah tidak bekerja sendiri. Saya dibantu dengan guru-guru saya untuk menangani anak-anak yang seperti itu, yang suka membuat pelanggaran. Dengan cara memanggil anak tersebut, memberikan nasihat,
menghimbau kepada semua warga sekolah agar dapat menaati peraturan yang sudah disepakati dengan bersama. Nah, dengan demikian, elema dan etika kita sedikit berkurang dan akan lama kelamaan dilema itu akan hilang dengan sendirinya dengan cara mengatasi anak tersebut tadi melalui kerjasama dengan tim guru saya. Jadi intinya adanya kerjasama untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada ya Bu ya. Iya. Ibu, jadi di sini selama ini ya Ibu itu mengambil keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama mempunyai nilai-nilai kebajikan Bu ya. Iya. Kemudian sama-sama benar itu bagaimana Ibu? Nah, untuk mencari tahu sama-sama benar itu, terkadang anak itu melanggar peraturan karena dia merasa dirinya benar. Tetapi anak-anak juga harus tahu bahwa setiap sekolah itu memiliki peraturan sekolah yang harus mereka terapkan secara bersama. Nah, baik itu guru maupun anak didik. Jadi keputusan yang sama-sama kita ambil itu yang harus sama-sama peraturan yang kita taati yang benar harus kita rencanakan atau kita bicarakan secara bersama-sama supaya tidak ada perselisihan atau salah paham di antara kita untuk penerapan peraturan tersebut yang dimaksud dengan dilema etika tadi. Seperti itu. Jadi Ibu cara menyelesaikan ini kan ada dua kepentingan Bu ya. Itu sama-sama pentingnya ya kan, sama-sama pentingnya. Jadi tadi Ibu untuk menyelesaikannya tadi dengan cara apa tadi Bu? Dua-dua kepentingan ini yang sama-sama benar. Sama-sama benar. Sama-sama benar itu kita harus sama-sama kedua belah pihak kita panggil. Iya, panggil. Nah, kita ajak bicara dengan baik. Nah, kemudian kita jelaskan secara teratur, urut, susunan kebijakan itu sehingga baik sebelah misalkan orang tua atau siswa maupun guru itu sama-sama dapat memahami. Jangan bicara bersama. Ya, jadi itu yang Ibu ambil ya dia. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan biasanya saya mencari tahu dulu titik permasalahannya. Nah, dengan cara mendatangi kelas, kalau anak itu berada di kelas, nah kemudian kita ajak bicara, ngobrol bersama, kemudian kita kalau sudah dia mau kita ada bicara, kita panggil secara baik-baik, kita berikan penjelasan nasihat yang bisa masuk di akal anak tersebut. Kalau anak di bawah umur, ibaratnya usianya masih rendah itu, dia rentan sekali dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin dianggapnya itu menurut dia tidak penting. Nah, dia bisa aja melanggar walaupun peraturan sudah kita buat. Nah, dengan mencari tahu akan permasalahannya, kita mesti mendatangi anak tersebut, mencari tahu, mengadakan pendekatan. Jadi itu semua yang akan Ibu lakukan ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan ya Bu ya? Tantangan saya dalam mengambil keputusan itu terkadang
ada salah satu sepihak yang tidak mau, tidak menerima keputusan tersebut, sehingga itu yang menjadi tantangan bagi saya. Saya akan mencarikan solusinya bagaimana caranya agar pihak tersebut mau menerima kebijakan tadi. Nah, dengan cara saya mencari informasi-informasi, baik itu melalui guru-guru saya maupun sesama dengan teman anak. Misalnya kalau itu anak, saya cari tahu dengan anak, sama temannya satu kelas. Nah, lingkungan dia bermain, oh anak ini seperti apa. Dengan demikian, insya Allah dengan tim saya, dengan guru-guru saya bentuk tim untuk mengatasi dilema etika ini bersama tim saya. Baik Ibu, jadi Ibu akan melakukan dengan tim, artinya Ibu berkolaborasi di sini. Iya, Iya, berkolaborasi. Selanjutnya, apakah ada jadwal tertentu ya Bu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang Ibu hadapin, atau kita langsung ada persoalan di situ langsung kita hadapin, langsung hari ini kita selesaikan, atau seperti apa? Oh, kalau itu, kalau saya tidak bisa memberikan keputusan secara langsung jikalau ada permasalahan. Nah, saya mencari tahu dulu titik permasalahannya. Saya akan mengumpulkan laporan-laporan yang masuk ke saya, kemudian menanyakan juga pada gurunya, pada temannya. Nah, sehingga keputusan itu dapat saya ambil dengan bijak, dan saya juga memerlukan dengan proses, kemudian melalui proses waktu mungkin 2 hari baru kita selesaikan sampai tuntas. Kalau itu sangat berat, tapi kalau dia tidak berat kasusnya, kita bisa selesaikan langsung saat itu selesai. Insya Allah. Jadi kalau untuk persoalan yang berat itu perlu waktu ya, perlu waktu, karena tidak sendiri itu ya kita untuk menyelesaikan persoalan itu ya. Tapi kalau yang untuk ringan itu bisa langsung diselesaikan, hari itu kejadian, hari itu diselesaikan. Jadi supaya untuk pengambilan keputusan itu lebih maksimal gitu ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Terus adakah seseorang Bu ya, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu Bu? Ada Bu. Ada guru saya, yaitu kami tadi kerja tim. Nah, ada tim kesiswaan saya. Nah, dari tim itulah kita akan mencari tahu permasalahan yang dibuat anak tersebut. Nah, dengan melalui tim tadi kita bekerja sama sehingga permasalahan itu dapat terselesaikan dengan baik. Jadi ada tim yang memang membantu Ibu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, hari ini saya ingin wawancara ya Bu ya, terkait dengan ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Masalah anak kan pasti tim kesiswaan, Tim kesiswaan yang banyak membantu Ibu ya, dengan tim lain berkolaborasi tadi ya Bu ya. Iya, bersama wali kelas juga. Di sini ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Iya. Di sini dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dan pengambilan keputusan Bu? Pembelajaran yang dapat saya petik itu dari pengambilan keputusan saya sangat senang menangani kasus-kasus anak
karena saya merasa dibantu oleh tim saya dalam bekerja, sehingga saya bekerja itu dengan tim itu tidak sia-sia. Oleh sebab itu kerja tim yang saya kuatkan untuk permasalahan di lingkungan sekolah. Jadi kerja tim ini yang membuat ibu tuh bersemangat ya. Iya. Tentunya di sini dengan kerja tim ini apapun yang kita inginkan, kita harapkan dapat terwujud ya Bu. Iya. Itu akan membuat kita lebih matang Iya. dalam penyelesaian persoalan. Iya, memecahkan masalah persoalan itu. Nah, sehingga kedua belah pihak itu sama-sama nyaman Gitu. Terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan dan kita hari ini bisa berbincang-bincang dan Ibu memberikan pengalaman berharga Ibu kepada saya yang insya Allah akan saya gunakan nantinya dalam kegiatan saya dan pembelajaran saya untuk kedepannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.